Selamat, ini jam berapa? Siang. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita kembali lagi bertemu, beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita akan melanjutkan sekali lagi untuk tema kita bulan ini. Apa tema kita? Perjalanan? Perjalanan? Perubahan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita buka di Roma, jangan dibuka. Boleh ditunjukin Roma 12 ayat 2 yang kosong-kosong. Harapannya kita semua sudah mulai hafal. Minggu depan nanti terakhir kita ya. Nah minggu ini mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. Bisa ya? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Boleh tunjukin next. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiranmu. Dan hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Hari ini kita ada pembicara yang akan membawakan sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita undang bersama-sama Pastor Fani, our senior pastor. Puji Tuhan, pertama kali ini diintroduce sama anak saya. What an honor. Sebelum saya memulai firman, saya mau sedikit mau untuk memperkenalkan di tengah-tengah kita semua, saya membawa seseorang yang sangat dekat dengan saya dan Pastor Sam. I'm introducing you, Sharon Fukai, dan seorang sahabatnya, masih muda juga. Ayo, Sharon, can you stand up? Yes, welcome to Surabaya, Sharon Fukai and her friend Ruki, right? Ruka from Japan, from Okinawa. Ruka nggak bisa Inggris, nggak bisa Indonesia, jadi nanti pakai Google Translate ya. Only speak Japanese, but I believe in the house of the Lord, there is a presence of the Lord. You will feel at home like a family, even you don't speak our language ya. Welcome Sharon and Ruka. Tapi kalau Sharon ini seorang misionari dari Jepang yang dulu tuh sering sekali ke Indonesia dan beliau ini seseorang guru yang mengajarkan guru di PH karena dulu saya kepala sekolah jadi dan Sharon pernah tinggal di rumah. You stay with us in our house, right? Jadi Sharon ini juga memperhatikan bagaimana anak kita bertumbuh. Waktu itu James masih katanya elementary one. Yes, kelas 1. And Joshua juga masih imut-imut waktu itu katanya. Bayangin gitu ya. Jadi Sharon, ini my son and my daughter-in-law. They are both in the same class from grade 1 to 9 and I'm the principal. Ya itu kenang-kenangan ya. Jadi saya senang sekali bisa bertemu meskipun Sharon itu nggak bisa bertemu dengan Pastor Sam, tapi paling enggak dia bisa melihat bagaimana keluarga kita, gereja kita, soalnya juga pernah ke gereja sini, bertumbuh secara memuridkan. Maksudnya ada anak-anak mudanya begitu ya. Hari ini saya mau membawakan sebuah firman yang berhubungan dengan apa yang tadi dikatakan pembaharuan budi. Saya buka dengan satu kisah true story, ini benar-benar terjadi tapi enggak di sini. Di Amerika, di sebuah kota yang namanya Georgia, ya, saya kurang tahu tepatnya, tapi di sebuah kota ada seorang lelaki yang tiba-tiba itu kecelakaan, terus dibawa rumah sakit, terus nggak ada tanda identitas, nggak ada KTP, nggak ada ID itu nggak ada. Nah, setelah dia selesai dirawat, ya kan baik. Masalahnya adalah dia itu ngalamin sesuatu di otak yang amnesia, lupa semuanya. Jadi ditanyain, siapa kamu? Gak inget loh, gak inget, bener gak inget. Ada keluarga, dia sendiri gak tahu dirinya. Dia gak kenal dirinya, ini terjadi. Sehingga di Amerika ini satu saat itu heboh. Sampai kalau di sini kalau ada yang kehilangan gitu biasanya masuk suara SS ya. Siapa yang merasa kehilangan ini ada ini.
dia lupa ini mungkin gitu ya. Di Amerika sampai masuk satu acara yang namanya Dr. Phil, jadi terkenal itu. Sampai Dr. Phil itu pakai FBI, cari tahu mosok nggak ada keluarganya atau apa. Tapi nggak tahu, sangat tragis. Jadi lelaki ini sampai hari ini, saya nggak tahu apakah masih ada atau masih hidup, Mr. X yang tidak diketahui itu, nggak tahu dia siapa dirinya. Apakah sekarang yang di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian ini tahu siapa dirimu? Enggak lupa kan? Nah, dan juga punya KTP kan? Ya, punya tanda pengenal kan? Kalau ada apa-apa, tanda pengenal. Tapi seringkali saya mau berbicara bahwa di alam roh kita tuh juga punya identitas. Secara jasmani engkau adalah, kalau KTP Surabaya, engkau adalah namamu, tanggal lahirmu, lahir dari keluarga siapa, anaknya siapa, itu jelas identitas keluarga. Tetapi secara rohani waktu kita lahir baru, sebetulnya kita identitas itu juga ada loh. Ada identitas, anak Tuhan, benar. Cuman karena ini kelihatan abstrak, ini dipakai oleh iblis untuk supaya kita nggak sadar. Oleh sebab itu banyak hal-hal yang kalau saudara hilang identitas, KTP hilang aja, saudara lapor ke polisi, kantor polisi, bikin baru. Karena merasa pentingnya untuk tahu siapa saya, memang penting. Tetapi di alam roh sebagai anak Tuhan, kita pun punya identitas yang nggak main-main. Istilahnya gini, sekarang kamu itu bukan anaknya papa jasmani, anaknya mama jasmani aja, tapi ada tambahan loh. Ada tambahan, kamu tuh diadopsi sebetulnya, diadopsi. Diadopsi oleh seorang bapa surgawi melalui kepercayaan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kan ada tuh orang-orang yang merasa gak puas dengan keluarganya gitu. Mungkin ada yang merasa hari ini, aduh aku kok lahir di keluarga yang ruwet begini sih gitu. Aduh aku kok lahir dari, saya berharap, saya pengennya itu aduh keluarga itu kayak keluarga A, keluarga B yang begitu harmonis, yang baik papanya, yang baik mamanya, yang sempurna mengasihi anak-anak. Mungkin ada yang begitu. Mungkin juga ada yang berpikir, enak ya punya anak. Kalau papanya seperti Papa Samuel, Pastor Samuel, mungkin ada yang mengatakan gitu. Enak ya, baik begitu. Saya nggak tahu, mungkin ada. Tapi realitinya, tanya aja anak-anak saya. Enggak seperti yang dibayangkan. Punya papa yang sempurna dan punya mama, saya enggak nganggap saya sempurna. Tapi ya lumayan lah saya anggap. Itu aja anak-anak kecewa. Karena kita hidup di dunia ini di mana si iblis si jahat berusaha untuk mencuri identitas kita di dalam Kristus. Yang dicuri itu identitas kita di dalam Kristus. Iblis punya strategi mencuri, kalau bisa membuat kita ragu-ragu. Tahu nggak waktu Tuhan Yesus, dia dibaptis, itu ada suara dari surga dan juga burung merpati yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tuhan Yesus tahu, dia punya Bapa, memang dia adalah Allah. Tapi dia harus terjun dan ada di muka bumi sebagai manusia. Dan ayahnya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ingat enggak waktu Tuhan Yesus dicobai di gurun, ya, waktu puasa 40 hari. Salah satu pertanyaan dari iblis adalah, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, itu satu pencobaan, kayak ujian gitu, untuk enggak terpancing. Jadi Tuhan Yesus begitu yakin, aku anaknya Allah, jadi dia tidak terpancing. Tetapi inilah strategi iblis, kalau bisa ada hal-hal yang aku curi aja dikit, hidupnya akan berantakan. Nah beberapa hal ini apa yang dicuri
Ini saya mau sebutkan poin-poinnya, ini loh yang dicuri. Nah, dan inilah caranya untuk mengenal bahwa yang sebetulnya dicuri itu adalah milikmu, warisan yang luar biasa. Ayo tarik kembali, dapatkan kembali apa yang dicuri. Yang pertama adalah pemahaman bahwa saya itu diterima sepenuhnya dan setulusnya. Penerimaan ini kelihatannya abstrak ya. Maksudnya apa sih? Engkau diterima oleh Tuhan sepenuhnya dan setulusnya. Bahasa Inggrisnya I'm completely accepted by him. Kenapa ini penting untuk mengerti kalau kita menjadi anak Tuhan itu kita diterima menjadi keluarga Tuhan. Sehingga Bapa kita satu, Bapa di surga. Melalui kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita punya Bapa di surga. Tapi saya itu diterima loh di keluarga Allah. Ini menjadi celah karena waktu kita lahir di bumi dari bayi, seorang bayi itu ngalamin sesuatu dan dia meskipun masih bayi, dia bisa mengerti. Bukan mengerti kayak Bapak Saudara sekalian di sini, enggak. Seorang bayi itu bisa membaca situasi dan membuat asumsi. Itu yang namanya impresi. Saya ulangin. Dari kecil waktu kita diciptakan di kandungan ibu. Jadi kalau yang sini istri yang hamil ini luar biasa. Bahwa dari kecil bayi itu bukan hanya seonggok daging, bukan. Tapi dia adalah manusia. Ciptaan Tuhan yang sudah ada rohnya gitu. Dan dari kecil seorang bayi adalah manusia yang punya perasaan, ya, punya roh dan punya tubuh meskipun masih bayi. Disitulah cara bayi nangkep, itu yang namanya nangkepnya melalui impresi. Karena impresi yang dia tangkep itu dia ngalamin sesuatu, dia asumsi. Contoh, mama papa lagi ribut nih. Kan dia di bayi di dalam kandungan kan. Dia mana mengerti. Mana dia mengerti bahasanya orang tua. Dari dalam kandungan itu suaranya enggak jelas bahasa apa. Pokoknya seperti orang gremeng. Tetapi dia bisa asumsi. Oh ini lagi papa mama lagi sayang-sayang nih. Lagi akur. Oh lagi guyonan. Lagi bertengkar, lagi keras-kerasan, lagi saling usir mengusir, lagi saling kutuk mengutuk. Si bayi tidak ngerti bahasanya, tetapi dia asumsi. Waktu dia asumsi itu, lalu dia mengambil kesimpulan, oh saya enggak diterima ini, aku ini menjadi masalah nih. Dan bayi itu sering ngambil kesimpulan itu keliru, asumsinya keliru. Kenapa? Ya memang kita sudah hidup di alam, di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa. Sehingga dosa pun masuk, sehingga kalau anak dengar orang tua ribut berat waktu di kandungan, pasti asumsinya adalah satu. Berarti aku ini sumber masalah. Karena gara-gara aku, orang tuaku bertengkar. Kok dia bisa asumsi begitu? Karena ada pekerjaan iblis yang juga mau mengambil identitas. Tapi kita nggak sadar sebagai orang tua ya. Habis itu kalau bapak ibu suami istri tersebut terus bertengkar. Ya terus bertengkar. Enggak cuman bertengkar. Ini nanti satu kali yang menikah, yang mau punya anak, yang hamil nih ya. Ingat seorang ibu. Kalau dia tidak merawat dirinya dengan baik, tidak mengasihi gitu ya. Ya karena memang belum siap punya anak atau memang terpaksa karena kecelakaan dan sebagainya. Maka penolakan dari si ibu dirasakan oleh bayi. Jadi apa yang dirasakan oleh bayi itu impresi. Ini bertumbuh, efeknya bukan cuma waktu kecil. Saya nggak ngomong nanti anak itu jadi bermasalah waktu kecil. Gak cuman bermasalah waktu kecil, sampai besar. Bibit-bibit yang namanya
merasa tertolak, itu sulit untuk dihilangkan kalau tidak mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara bahwa Tuhan sepenuhnya menerima engkau. Engkau bukan kecelakaan. Ini benar-benar terjadi. Jadi pertama, kebohongan pertama yang iblis mau curi, ya ini kebohongan karena iblis ngomong, alah kamu, orang tuamu aja nggak sayang kamu kok. Kamu nggak punya masa depan. Jadi anak itu mungkin bisa bertumbuh menjadi anak yang paling diem, tidak mau merepotkan, karena tidak mau membuat susah orang tua. Atau juga kalau anak itu tipenya tipe yang memberani, maka dia akan keluar termanifestasi menjadi anak yang pemberani, yang akan membuat keonaran. Karena apa? Gak terima nih. Dari kecil udah berani untuk gak terima dengan situasi ini. Itu yang dikatakan oleh para ahli jiwa dan memang sepenuhnya itu benar. Next, bisa next ya. Tetapi kita percaya, kita tuh percaya. Kita ini benar-benar loh diterima, bukan basa-basi. Kalau kita tahu bahwa saat ini kita gampang tersinggungan, gampang marah, gampang tersinggung. Sebetulnya kita tahu ini ada isu dengan rejection. Kalau kita tahu bahwa kita diterima, apa buktinya kita diterima? Ini ya, dia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu itu adalah Allah. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebutkan mereka saudara, diterima. Tahu nggak ada orang-orang yang merasa guilty, bermasalah dan bersalah. Tetapi ada yang merasa shame itu beda dengan guilty, yaitu merasa malu atau aib. Nah ini berbahaya, rejection ini, penolakan ini membuat orang merasa bersalah atau merasa juga yang paling bahaya merasa kayak aku ini adalah sebuah kesalahan. Gini kalau guilty ini begini, guilty itu kalau saya tiba-tiba marah-marah gitu ya, marah-marah saya karena gak puas dengan ini marah-marah tapi saya sadar terus saya minta maaf saya salah. Sebelum saya minta maaf, saya merasa bersalah. Nah itu dia, merasa bersalah. Jadi sekarang saya mau membereskan ya, perasaan hati gak enak. Saya bersalah. Minta maaf, itu namanya perasaan bersalah. Tapi kalau shame atau rasa malu yang menjadi kayaknya ini aib, itu bukan aku lagi yang salah, tapi aku gak melakukan salah, tapi akulah kesalahan itu. Ini aku ada di dunia ini, aku ini aib. Sulit untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, tapi shame itu sangat menekan. Ada orang yang merasa aib, merasa malu karena dilahirkan dari keluarga tertentu. Ada orang yang merasa shame, aib karena mempunyai orang tua yang gak benar. Ada orang yang merasa shame atau aib nih karena dia merasa dirinya pernah diperlakukan tidak baik dan dia merasa dia tidak layak. Macam-macam. Tapi firman Tuhan katakan engkau diterima kok. Kalau diterima itu membuat engkau bisa yakin. Kalau ada yang gak terima dengan dirimu, engkau gak tersinggung. Hadapilah kenyataan bahwa di dunia ini kita akan ngadepin penolakan demi penolakan yang mana itu adalah normal. Kalau kita ke sekolah aja loh kita mau daftar, di sini keterima, di sini gak keterima. Kenapa ada anak yang gak keterima? Ya udah, coba lagi tempat lain, gak usah putus asa. Tetapi jangan kaget, ada orang, ada anak yang tidak keterima, dia stres, dia depresi. Kenapa? Karena dia merasa aku tidak diterima. Ada bibit-bibit yang dulunya kecil-kecil yang ditumpuk jadi besar. Sehingga waktu cuman tes masuk, gak masuk, it's a big deal. Membuat perubahan yang membuat dirinya akhirnya hancur hati. Tetapi kalau ada anak yang dulunya tahu bahwa oke, dia cukup dikasihi, dia tahu oke, aku diterima sebagai anak Tuhan sekarang.
kita diterima, tiba-tiba di pekerjaan, tiba-tiba di PHK, sorry, engkau tidak diterima, tahu-tahu terima orang lain. Sakit hati, iya. Tetapi dia bisa menerima bahwa kalau ada orang yang tidak sefaham, kalau ada orang yang tidak bisa menerima, tapi puji Tuhan, saya bisa bertahan. Saya tahu ada seseorang yang bisa terima saya. Bisa terima pendapat saya. Bisa terima kepribadian saya. Bisa terima kekurangan saya, kelemahan saya. Karena Tuhan itu menerima. Next, kedua. Yang kedua adalah, ini juga salah satu kunci kalau kita tahu kebenaran, kalau kita ini benar-benar disayang dan dicintai. Saya sampai melakukan ulang, apa bedanya sayang dan cinta, sama kan? Cuman saya mau menekankan bahwa Tuhan begitu cinta dan Tuhan begitu mengasihi dengan tulus, komplit. Dan kasihnya itu beda dengan kasihnya dunia. Karena next, ada dua hal itu yang saya mau katakan tentang kasih. Yaitu, ini ayatnya ya. Kenapa saya bilang Tuhan itu sayang itu. Di ayatnya di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal tuh ya, selama-lamanya loh. Kasih kadang kalau manusia gampang bosen. Ada expire date, bahkan yang sudah menikah di dalam gereja pun bisa ada perpecahan kok, divorce. Kok gak kekal? Tapi Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Sebab itu sudah mengasihi, tadi saya bilang, mengasihi, mencintai, menyayangi. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukti kasihnya Tuhan, itu Tuhan begitu setia. Buktinya orang mengasihi itu setia. Oleh sebab itu Tuhan dikatakan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan dia katakan kasihnya kekal, kasih setia. Tetap selama-lamanya, dilanjutkan. Saya mau katakan ada dua hal ini tentang kasih Tuhan. Next PowerPoint. Dua hal ini adalah kasih Tuhan itu unconditional atau tanpa pamrih bahasa Indonesianya, tidak pakai syarat. Tadi dikatakan kan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, dan melanjutkan, tapi saya mau kasih tahu. Kasih itu kebanyakan di dunia dan kita semua pakai syarat. Enggak ada salahnya. Kalau pilih jodoh pakai syarat itu boleh, ya perlu. Syaratnya apa? Cinta Tuhan sama-sama, punya visi yang sama, ya. Ngerti, oh iya, tahu, nggak cuman asal tahu kulit luarnya aja gitu. Karena kalau kasih itu pakai kasih, aku mengasihi engkau, karena itu pakai syarat. Pernah? Aku mengasihi kamu karena kamu cute deh. Ilah, nanti kalau cute-nya hilang gimana tuh? Hah? Aku mengasihi kamu. Oh, oke, coba kasih responnya. Aku mengasihi kamu. Soalnya kamu lemah lembut. Boleh enggak? Boleh juga. Kan daripada dapat yang kasar, kita pilih ya dari sekarang yang lemah lembut. Tapi kalau itu dasar, aku seneng sama kamu karena orangnya kamu sabar. Percaya deh, kalau udah menikah, nanti lihat deh kesabaranmu itu, sesabar-sabarnya suami, kayak Pastor Sam pun bisa marah. Bisa marah karena apa? Kena situasi, anaknya semua gak ada yang nurut begitu ya. Rumah berantakan, capek pelayanan, bisa naik darah. Jadi kalau aku sayang, aku seneng sama dia, aku cinta. Karena dia baik. Karena dia cantik, apalagi kalau dia cantik. Apalagi karena dia lumayan loh. Dia orangnya punya kerjaan yang mapan. Itu paling bahaya, punya kerjaan yang mapan. Karena
Siapa tahu satu hari kerjaan bisa nggak mapan. Terus gimana? Itu dia. Kasih kita bersyarat. Tapi emang begitu, emang nggak bisa dihilangkan. Memang kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya pernikahan di dalam Tuhan, konseling itu supaya kalian tuh sadar. Usahakanlah supaya pernikahanmu itu mengurangi syarat. Yang dulu syaratnya banyak itu pelan-pelan dihapus lama-lama. Ini saya kasih contoh saya ya. Dulu Pastor Sam lihat saya itu dia seneng karena apa? Dia bilang karena saya suka ngomong dia diem. Itu dia suka. Dia bilang iya karena saya nggak suka ngomong kamu suka ngomong jadi cocok kita. Lah setelah menikah yang deket-deket dengan kita tahu gitu loh. Pokoknya kalau saya udah mulai karena saya orangnya suka ngomong. Kalau ngomong juga tanpa sadar very ekspresif dan tendensi untuk mendominasi pembicaraan. Jadi Pastor Sam itu selalu kasih tanda-tanda udah diem gitu. Tanda-tandanya gimana? Tapi kalau kedip-kedip saya nggak kerasa. Jadi gimana? Ditendang. Oke. Terus saya diem, oh iya ya kan dia ya perlu ngomong. Ini yang deket-deket tuh Sugi, Feni tuh ngerti banget. Itu dia dulu, itu alasannya saya bilang, loh katanya dulu seneng saya ngomong, justru itu saya suka ngomong. Nggak bisa berhenti kalau ngomong. Nah tapi kan berubah sudah. Ya sekarang giliran aku ya suka ngomong gitu, kamu dengerin gitu ya kan. Pakai syarat, saya kurangin syarat, oke deh. Kalau ketemu orang saya jaga mulut, jangan banyak ngomong ya. Mendengar dan itu sulit bagi saya. Itu dia, pakai pamrih enggak? Pakai syarat enggak? Soalnya saya tidak tahu apa yang terjadi saat engkau nanti menikah. Tahu-tahu suamimu, pasanganmu hilang pekerjaan. Suami atau istrimu sakit, tahu-tahu pasanganmu. Enggak usah menikah ya, yang sini mau menikah banyak ini yang udah mulai berpasangan. Pikirkanlah. Kalau sekarang lagi pacaran itu, lagi sebelum menikah itu semua itu indah. Dunia milik kita berdua. Oh ya, ketawa ya Stephen King ya, ketawa ya. Nah nanti kalau udah menikah, waduh miliknya 3 orang ini nanti sebentar lagi ada anaknya. Dan anaknya ini juga menuntut perhatian gitu. Sih, kasih Tuhan tanpa syarat. Pernah ketemu orang yang membebani kita soalnya apa? Dia neken soalnya apa? Nuntut. Pernah ketemu orang yang nuntut. Itu namanya pakai syarat, nuntut, controlling. Maunya caranya dia. Gimana? Ya, kalau dia pakai syarat dan apa yang aku lakukan tidak bisa menghasilkan seperti apa yang dia inginkan. Selalu kurang. Udah aku percaya Bapakku di surga, unconditional, enggak pakai syarat. Dan unending ini yang luar biasa saya bilang. Saya berharap kalian pernikahan bisa sukses langgeng. Saya melihat pernikahan yang paling saya teladani adalah dari orang tua saya. Mereka sampai sempat merayakan pesta 60 tahun pernikahan. 60 tahun pernikahan, 61 baru bapak saya meninggal. Dan saya melihat apa artinya unending love. Karena apa? Papa saya bukan orang sempurna. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga lihat dengan mata sendiri. Mama saya juga bukan orang sempurna. Karena orangnya juga keras, ngatur, pinter berbisnis. Ya semua yang kerja keras mama saya. Tapi saya melihat dasarnya unending love itu pakai apa sih? Pakai apa? Pakai komitmen, enggak pakai perasaan. Kalau tunggu pakai perasaan baru bisa unending love. Well, dunia milik kita berdua. Saya enggak mau ngaget-ngagetin supaya kalian takut menikah ya. Menikahlah karena itu kehendak Tuhan, enggak apa-apa. Tapi dunia ini, pernikahan itu perlu kita jalankan. Karena sesuatu yang unending itu sudah Tuhan teladani, Tuhan sendiri. Karena God is love. Next. Karena memang Tuhan itu
Tuhan itu kasih. Nggak bisa engkau berusaha dengan pakai caramu sendiri untuk mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi calonmu, pakai kekuatan sendiri, capek. Tapi kalau engkau tahu kasih Tuhan yang melimpah, mengalir, itu memampukan kita untuk juga bisa menerima. Setelah menerima, kita bisa melihat kekurangan, bisa mengampuni, dan akhirnya bisa mengasihi. Jadi God is love. Next, yang terakhir. Ya, ini I'm totally forgiven. Pengertian tentang kita di dalam Kristus, sebetulnya dosa kita sudah diampuni. Ya, dosa kita sudah diampuni. Saya katakan dalam satu quote saya beberapa renungan beberapa hari yang lalu bahwa kalau terima Tuhan itu kita dibebaskan dari dosa. Tetapi untuk lahir baru itu kita itu dibebaskan dari dosa. Lahir baru dibebaskan, diampuni, tapi untuk lepas dari perbuatan dosa, bukan dosanya sudah diampuni. Tapi ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan, ya, tidak berkenan. Itu perlu satu hal yang namanya pemuritan, yang seperti kalian lakukan, dengerin khotbah yang berseri tentang kenapa perubahan itu penting. Karena perubahan inilah yang membedakan antara anak Tuhan sungguh-sungguh dan anak Tuhan yang cuma di KTP-nya anak Tuhan. Ada perubahan hidup. Dan salah satu yang penting untuk kita terima di dalam roh ini adalah saya itu sudah diampuni. Sudah sepenuhnya, seluruhnya diampuni. Karena apa? Beberapa dari kita mungkin merasa tidak layak. Terus pernah jatuh dalam dosa dan merasa, gimana ya ini saya berdosa lagi. Kita mengikuti kehendak kedagingan kita, ya. Saya katakan orang Kristen itu anak Tuhan, itu hidup ada dua pilihan. Dipimpin oleh roh, atau dipimpin oleh daging kita. Saya ngomong kalau kedagingan, bahasa Inggrisnya itu karnal. Enggak semua kedagingan itu yang jelek, yang dosa, yang gimana, enggak. Kalau dipimpin roh berarti ikut apa kata Roh Kudus. Tetapi seringkali ini tarik-tarikan antara kita mendengar apa kata Roh Kudus dan mentaatinya atau kita itu terbawa oleh daging. Dan kita karena masih punya daging, kedagingan tuh berarti gini loh, kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita rasakan, berdasarkan panca indera. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan, di sini merasa apa? Takut. Waktu merasa takut tuh belum dosa. Tetapi hidup dalam ketakutan, itu yang dosa. Itu yang perbuatan dosa yang kita mesti berubah. Setelah kita tahu, kita sudah diterima, kita dikasihi, apalagi takut apalagi, udah diampuni. Jangan pikir dikit-dikit, waduh aku kena masalah ini gara-gara aku dosa nih. Jalan, toto motornya jeblos gitu ya, atau meledos atau apa. Terus dosa apa ini? Ya, ada yang gitu, tahu-tahu melakukan sesuatu, terus rugi, dosa apa? Saya mau katakan, banyak yang masih terima kata-kata kebohongan. Kamu tuh gak layak. Iblis katakan, ngapain kamu munafik? Pastikan engkau tahu bahwa engkau sudah diampuni sepenuhnya dosanya. Seperti apapun merahnya, Tuhan mengubahnya menjadi putih. Apakah saya tulis ayatnya ya? Kalau ada ayatnya boleh, kalau enggak saudara coba tahu sendiri. Ayat-ayat di gereja ini sudah begitu banyak. Begitu banyak ayat tentang ini. Kadang-kadang terlalu banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian bingung, lupa lagi. Sampai menjadi sesuatu yang tidak ada dampaknya. Tapi sekali lagi saya tutup. Bahwa kita itu sudah diampuni. Bahkan waktu kita diampuni itu bukan kita ini menjadi baik dulu baru Tuhan terima. Tapi justru waktu kita masih di dalam dosa, masih gak karu-karuan.
Enggak karu-karuan. Ini banyak yang enggak percaya, saya baik kok. Saya bukan enggak karu-karuan. Saya enggak pernah mencuri, saya enggak pernah ngerokok, saya enggak pernah mengutuk, saya enggak pernah kata-kata kotor. Tetap engkau di dalam gelap. Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tapi 1 Petrus 2 ayat 10 katakan, dulu kamu memang bukan umatnya Tuhan. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi memang telah diampuni. 1 Petrus 2 bahkan ayat yang ke-9 kalau saya mau bacakan sebelumnya. Itu berbicara demikian, ini loh kamu itu pilihan Tuhan. Tidak ada di PowerPoint, tapi kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat sebelumnya dan selanjutnya, ayat yang terkenal mengatakan bahwa kita tuh sudah dipilih. Engkaulah bangsa yang terpilih. Ini identitas kita, dipilih. Dipilih, ditentukan, diterima, dikasihi, diampuni. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau Bapak Ibu masih hidup saat ini, ada saat ini, saudara-saudara masih hidup saat ini, ingat bahwa kita masih belum selesai tugasnya. Kalau tugasmu selesai, berangkat. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Selama masih ada nafas yang kita hirup, ayo kita mulai untuk sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan punya belas kasihan, kasihan dia sama kita. Karena kasihan dan mengasihi, dia membela kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Seperti yang lagu tadi kita katakan, umat kepunyaan Allah sendiri. Buat apa semuanya? Supaya, ini saya bacakan, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Kesaksian ini adalah seorang yang dari Scotland, karena dia seorang artis terkenal, tapi mungkin kalau generasi sekarang nggak tahu karena umurnya udah seumur saya. Sheila Walsh dari Scotland yang menjadi warga negara Amerika. Sheila ini waktu kecil, dia itu waktu umur 11 tahun, 11 atau 13 tahun, papanya itu dia bilang, saya di Scotland lahir dari keluarga yang jarang seperti keluarga saya. Cinta Tuhan, papa cinta Tuhan, mama cinta Tuhan. Luar biasa. Tapi satu hari papanya itu sakit. Sakitnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu aneurysm, jadi pembuluh darah pecah. Dan anehnya setelah pembuluh darah itu pecah, sakitnya itu membuat papanya kalau jalan gak stabil, tapi perilakunya kok berubah. Dulu dia sayang sama anak-anak, karena Sheila anak wanita, dia sayang, sekarang kok jadi jahat gitu. Nah, Sheila yang masih kecil ini, satu hari melihat, wah papanya hendak melukai dia, tapi karena udah sakit, jalannya terhuyung-huyung, akhirnya Sheila mungkin lihat, loh ini kok bawa tongkat, orang biasanya meluk, sekarang kok bawa tongkat nih. Lalu Sheila itu gak sadar kalau gak salah membela diri, mendorong dan papa ini jatuh. Dan jatuh terus dibawa rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu gak lama kemudian dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Ya, ternyata dideteksi perbuatan dia membahayakan. Dan di rumah sakit jiwa itu belum lama, gak lama beberapa hari, papanya ini melarikan diri. Waktu melarikan diri karena rumah sakit semua ditutup, dia melewati belakang rumah sakit yang adalah sungai, nggak taunya dia kecemplung, meninggal, tenggelam. Nah waktu itu Sheila bilang, penguburan sudah selesai, pemakaman, mamanya pulang ke rumah pakai baju hitam, topi hitam zaman dahulu di negaranya itu kalau anak kecil tidak mengikuti upacara pemakaman seperti sekarang.
Jadi mamanya pulang, bereskan semua foto papanya diangkat. Fotonya diangkat, disimpan di koper. Nah, Sheila mengingat memang waktu papanya jatuh itu, ya waktu terjatuh, mata papanya itu menatap Sheila dengan pandangan yang serem, kayak benci begitu. Nah, tapi mamanya nutup semua foto-foto disimpan, nggak ada yang mau ngomong soal papanya. Dan Sheila katakan kalau anak itu penasaran juga ya. Rasa penasaran itu, rasa papanya itu kayak memaki dia melalui mata, nggak seneng, penasaran. Kenapa ya papaku kok marah terhadap aku? Dan juga ada rasa aib, kok papanya begitu ya sampai mau membunuh dia. Lalu Sheila bertumbuh, mempunyai satu tekad. Ingat ini adalah keluarga anak Tuhan ya. Jadi Sheila bertumbuh menjadi seseorang yang mengatakan kepada dirinya, oke, papaku yang dunia ini sudah selesai, dia tidak mengasihi aku. Tapi aku punya Bapa di sorga. Aku akan buktikan, aku tidak akan mengecewakan papaku di sorga. Bagus gak kayak gitu? Kelihatannya rohani ya. Itu jadi budak yang memperbudak anak ini. Karena apa? Dia punya pandangan yang salah. Sebagai aku pokoknya mau menyenangkan papaku yang di surga. Jangan seperti yang papaku di dunia ini, aku tidak akan mengecewakan. Sheila kecil itu merasa kayak dia itu telah membuat papanya itu jadi jatuh, merasa bersalah, tapi juga ada malu. Dan dia bertumbuh, jangan salah loh, tekad yang begitu besar bisa membuat seseorang sukses. Dia menjadi penyanyi yang terkenal. Coba di Google, Sheila Walsh. Tuh umurnya soalnya seperti saya. Nggak cuman penyanyi yang terkenal lagunya, dia menjadi orang yang semacam Oprah Winfrey itu loh. Yang menginterview orang, zaman dulu podcast. Ya, podcast gitu ya, dia interview orang-orang. Jadi orang-orang tuh semua kalau ketemu acaranya adalah ditanya ini apa, dia yang menjadi moderator. Satu hari, kan enggak ada yang tahu apa yang terjadi. Ini dia langsung setelah umur 18 tahun, dia sekolah Alkitab loh Sheila Walsh ini. Bukan orang yang enggak cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tapi dia punya identitas di sini sebagai anak Tuhan. Dia bilang, aku akan buktikan Bapak, aku akan buktikan, aku tidak akan mengecewakan. Nah, ternyata satu kali, biasanya dia yang tanya pembicara, dia yang tanya nanti dijawab, namanya podcast ya. Satu hari, ini kan pembicara, lalu tiba-tiba pembicara ini berkata demikian, Sheila, biasanya kamu yang tanya, gimana kabarnya kita? Gimana keadaannya? Sekarang giliran dong, saya mau tanya, kamu gimana keadaannya sesungguhnya? Saya rasa orang itu cuma basa-basi gitu loh. Kamu gimana? Kalau kalian baik-baik aja kan kalian ya, oh baik makasih kan. Tapi anehnya di situ si Sheila itu mental breakdown di acara itu. Di acara 700 Club katanya. Di acara Seven waktu interview dia tuh lupa membentengi dirinya. Biasanya dia selalu menjaga semuanya supaya kelihatan oke. Hari itu dia tuh tiba-tiba nangis gak bisa melanjutkan. Ya kan? Gak bisa melanjutkan. Dan langsung nangisnya itu membuat dia sakit. Dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit jiwa loh. Rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu depresi. Ya, panic attack, depresi. Di rumah sakit jiwa itu orang-orang kaget. Loh, ini bukannya Sheila Walsh. Bukannya kali ya, kamu yang di TV itu. Nah, begitu beratnya, tapi waktu dia merasa sekarang sudah tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Ya udah ketahuan kok, udah ketahuan. Ada sesuatu yang aku sembunyikan. Aib, perasaan bersalah, penasaran. Kenapa semuanya belum terjawab? Ternyata kesuksesannya
penjualan piring hitam dulu kan, piring hitam atau disk yang meroket, nama yang top, tidak bisa menghilangkan luka hati yang ada saat dia muda. Dari situlah Tuhan tuh memulihkan. Dari rumah sakit jiwa itu dia mulai menghadapi dengan ketulusan hatinya, Tuhan saya jujur ya, saya tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Lalu diobati di situ, sembuh sekarang. Sekarang dia jadi hamba Tuhan, sudah menikah dan dia katakan sampai hari ini aku harus dirawat, tetap minum obat tertentu, tetapi aku bisa menjadi istri, aku bisa menjadi ibu, ya punya anak dan dia melayani sebagai hamba Tuhan, nyanyi sudah seumur saya sekarang. Bayangkan itu seorang top yang kaya gara-gara dia begitu sungguh-sungguh belajar sesuatu, meniti karier dengan sungguh-sungguh dan udah di top. Tapi karena ada sedikit rasa penasaran, merasa malu. Dia katakan, saya tuh malu punya papa yang begitu tuh. Malu, selain rasa bersalah tambah lagi malu dan penasaran membuat dia hancur. Hari ini kalau kita tahu kita bisa untuk kembali mempunyai identitas yang benar. Gak usah takut untuk terbuka kepada Tuhan. Gak usah takut untuk apa yang masa lampau terjadi yang kayaknya gak sesuai dengan pikiran. Yang engkau tutupi yang orang lain gak tahu. Mungkin ada di sini yang masa lalunya itu engkau tutupi. Ya memang sih gak usah gembar-gembor. Tetapi engkau tutupi itu. Hari ini ada kesempatan untuk engkau terbuka pada Tuhan. Sheila Walsh akhirnya terbuka pada Tuhan. Mengizinkan Tuhan memproses hatinya. Mengizinkan dia disembuhkan secara mental. I'm completely accepted. Saya sepenuhnya diterima. I am completely loved. Saya sepenuhnya dikasih. Dan I'm completely forgiven. 3 hal, aku sepenuhnya diampuni. Kalau engkau mengerti itu, apapun yang terjadi di masa lalu, atau masa sekarang, atau masa depan, engkau yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau akan benar-benar tahu. Mungkin kadang enggak pakai perasaan, tahu Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin. Saya undang para musisi untuk maju ke depan, saya akan tutup dalam doa. Ada satu lagu, yang tadi lagunya bagus sekali, tapi ada satu lagu yang saya teringat. Saya nggak tahu, sudah disediakan kalau nggak salah. Saya mau Bapak Ibu, Saudara sekalian meresponinya dengan lagu tersebut. Di mana kita tahu bahwa Tuhan begitu sayang, ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan ada rancangan yang dia buat, yaitu identitas yang mulia, jangan sampai itu dicuri iblis. Ya. Biarlah lagu ini mengatakan judulnya sungguh indah. Memang benar, sungguh indah apa yang Tuhan rencanakan. Biarlah sebelum saya menutup kebaktian ini, firman setelah ditaburkan kalau itu berbicara, mintalah Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan hatimu. Yes, Lord.